Halo guys, kembali lagi di channel dari Aldarian. Jadi, kesempatan kali ini gua akan membahas hewan peliharaan gua yang dari asli Indonesia, yaitu spesiesnya amfibi. Kalau kalian udah nonton video kita yang sebelumnya pasti udah tahu hewan ini apaan. Hewan ini adalah kodok Pseudobufo-subaspher. Sring. Jadi, kodok Pseudobufo-subaspher ini itu kodok asli Indonesia yang bertempatan di Kalimantan atau di hutan Borneo. Jadi, kodok ini ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Seperti ini kodoknya. Ini setup kandang saya ya. Nah, ini kita lihat kodoknya. Dia gembung sekali karena dia tegang nih guys. Tuh. Kita semprot dikit ya kodoknya. Dan ini kodoknya sepertinya mau ganti kulit guys, karena dia kulitnya udah terlihat lebih apa ya, mengkilat gitu nih. Nah, kodok ini itu kodok terbesar di Indonesia, salah satu kodok terbesar yang di Indonesia. Jadi kodok ini tuh bisa besar banget. Nih, ntar gue kasih fotonya di sini. Tuh seperti itu. Dan ini sepertinya itu cowok ya, kodoknya cowok. Dan kodok Pseudobufo-subaspher ini di alamnya dia itu sudah bisa dibilang tinggal dikit populasinya karena dari ini ya, dari penebangan pohon, lahan, penebangan hutan. Jadi dia populasi kodok ini jadi sudah sedikit. Dan favorit gua yang menurut gua keren banget dari kodok ini itu dia salah satu itu bisa besar, dan dia kalau malam tuh lumayan berisik. Jadi kalian kalau mau melihara ini mungkin kalian harus mikir-mikir lagi ya. Dan di tekstur kulitnya ini lihat dong, dia kayak ada bintik-bintik gini. Dan ini kodok ini tuh nggak beracun guys. Kodok ini nggak beracun, baik, nggak apa-apa kalau dipegang. Dan untuk setup kandang seperti ini, jadi gue pakai tempat dia ngumpet. Ini gue beli di toko akuarium. Ini banyak banget yang jual nih seperti ini. Tinggal ditaruh aja buat dia ngumpet. Dan untuk substrat ya, gue make nih. Jadi ini ada forest moss, terus campuran kokopit. Ini kokopit nih, bagi kalian yang nggak tahu, itu ada serbuk kelapa. Dan ada forest bark. Nih forest bark. Tuh, kayak gini forest bark ya, tuh guys. Dicampur dan dikasih air sampai dia lembab. Ini kodok ini tuh harus lumayan basah guys, jadi harus lembab, mirip-mirip lah sama Pac-Man frog sebenarnya cara ngerawatnya. Dia harus lembab kayak gini nih tanahnya, karena dia hidupnya tuh kalau di alamnya di hutan, di dekat rawa-rawa gitu guys. Makanya dia kakinya, kalian bisa lihat kakinya itu kayak ada selaputnya tuh untuk dia berenang di rawa-rawanya gitu. Kalau misalkan Pac-Man frog kan nggak ada, di kakinya nggak ada kayak selaput gitu. Jadi biasa kalau Pac-Man frog. Terus kodok ini itu hidupnya bisa lumayan lama. Ini kita siram lagi ya. Bisa sekitar 10 sampai 15 tahun. Dan untuk ukuran yang jantan, dia kira-kira mungkin sekitar segini. Sekitar semangkok kali ya, ukuran semangkok. Tapi kalau yang betina itu bisa lebih besar lagi. Jadi rata-rata kodok itu memang yang betinanya itu pasti lebih besar dibanding yang jantan. Tapi kalau menurut gue ya, spesies-spesies amfibi gini itu menurut gue tuh spesies yang sangat rentan di alamnya. Karena dia tuh bernafas itu lewat kulit, dari pori-pori kulit sini. Jadi dia
kalau alamnya berubah atau suhu atau temperatur suhu atau lingkungannya berubah, dia pasti cepat mati guys. Kayak misalkan ada apalah kayak kebakaran hutan terus asapnya menyebar, nah dia pasti yang duluan mati karena dia bernafas dengan pori-pori ini. Terus kalau misalnya kodok ini, itu kalian harus menyediakan kayak gini ya, harus ada tempat airnya biar dia berendam, dan juga ada apa namanya, substratnya seperti ini. Kalau misalnya nggak ada substrat, kalian bisa pakai filter kapas filter akuarium. Jadi kayak sama lah setupnya seperti kodok Batman, tapi ini versi Indonesianya gitu lah. Dulu gue juga punya Pac-Man Frog ya, bagi kalian yang nggak tahu, tapi sekarang sudah tiada. Jadi ginilah. Dan ini rencananya ke depan gue bakalan bikin kandang ini jadi bioaktif. Bagi kalian yang nggak tahu bioaktif itu apa, jadi di kandangnya tersebut itu ada sebuah serangga kecil-kecil, namanya itu springtail. Itu untuk membantu dia mengurai kotoran hewan ini gitu. Mungkin kedepannya gue bakalan beli springtail terus gue sebarin ke sini. Mungkin gue bakalan nge-setup ulang kandangnya, gue bikin bagus jadi vivarium gitu. Ini tanaman asli ya punya gue. Tinggal tancep aja, ini mah bisa tumbuh di mana-mana ya, di air juga bisa, di tanah bisa. Ini gampang banget untuk peliharanya gitu. Dan kalau menurut pribadi gue ya, kodok ini semestinya itu kodoknya harusnya udah dilindungi ya guys, karena ini udah susah banget nyarinya di alam. Dan yang gue baca-baca ini udah susah nyari di alam, dan juga ini salah satu kodok yang bisa besar di Indonesia. Dan juga spesies amfibi itu hampir semua itu udah langka gitu loh. Jadi kita harus melestarikan kodok-kodok seperti ini gitu. Jika kalian punya, mohon dirawat. Kalau bisa diternakin. Jika kalian menemukan di alam, gak usah diapa-apain, tinggalin aja gitu loh. Mungkin segitu aja videonya ya, singkat banget karena gue cuman mau nge-review hewan ini yang gue suka banget, lucu banget. Oh iya, dan hewan ini itu makanannya itu serangga ya, serangga. Aduh maaf ya, serangga. Kalau masih ukuran segini paling jangkrik, kalau tongkong gitu-gitu. Tapi kalau udah mulai besar itu mungkin dia bisa makan tikus. Kalian kasih makan tikus dia juga pasti bakalan mau. Terus untuk suhunya, temperaturnya ya temperatur ruangan lah. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas juga karena dia hidup di hutan Indonesia. Jadi udah sama lah temperaturnya, jadi nggak perlu ribet-ribet untuk ngurusnya. Dan ini mantep sih menurut gua. Kenapa ini gue bilang jantan? Karena kalau malam dia bunyi, dan perbedaan jantan dan betinanya kalau di bawah sini lehernya itu yang jantan hitam warnanya, tapi kalau yang betina putih. Ini lucu banget ya dong. Dia tuh jinak gitu. Lucu banget. Gue suka ya kodoknya. Tuh, kodoknya jalan lah dong. Kalian jarang-jarang kan ngeliat kodok jalan. Kodoknya jalan, nggak loncat tapi jalan nih ya. Nih jalan nih. Tuh, ya kan? Jalan ya. Oke, mungkin segitu aja video dari kami. Mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat. Gue cuman pengen kasih tahu kalian update hewan peliharaan gue dan tips and triknya kayak gimana cara merawatnya gitu. Mungkin segitu aja. Kedepannya gue bakalan bikin video tentang ikan. Ada beberapa orang yang request video tentang ikan lagi, jadi berikutnya gue bakalan bikinin video tentang ikan. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan juga like dan juga share konten ini ke teman-teman kalian jika menarik. Dan juga gue butuh banget saran dan masukan bagi kalian tentang video kita, gimana videonya, atau mungkin kualitas videonya, mungkin kualitas audionya gimana. Masukin aja sarannya ke kolom komentar. Dan bagi kalian yang nggak tahu, ini gue belinya di Indo Exotic Pets. Ini mantep banget.
Gue belinya di sana, tapi sekarang udah nggak ada ya, udah sold out kayaknya. Oke, bye bye.